Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Milania Salma Fitri Nabila, NIM 19325117599. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi Manajemen. Dan di sini saya bersama saudara saya yang bernama Yunar. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan matkul manajemen strategi dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nabul Taufik, SAG, STMM. Materi kali ini saya akan membahas tentang Blue Ocean Strategy. Wah, pembahasan menarik nih. Apa sih arti strategi itu? Oh, berarti ada dua ya, ada red sama blue. Nah, apa sih perbedaan dari dua itu? Nah, Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy, di mana Red Ocean Strategy adalah kondisi pasar tradisional yang penuh dengan sesak dengan tingkat persaingan yang tinggi atau berdarah-darah, sehingga kesempatan bagi pebisnis untuk memperoleh laba dan berkembang semakin berkurang. Sedangkan Blue Ocean Strategy yaitu menggambarkan situasi pasar yang belum terjamah atau banyak diketahui, di mana permintaan diciptakan oleh produsen sehingga masih banyak kesempatan bagi bisnis untuk berkembang, serta menciptakan dan menjangkau demand baru yang belum dipikirkan oleh para pesaing. Red Ocean Strategy adalah di mana yang pertama bersaing pada market space yang sama, yang kedua mengalahkan kompetitor yang sudah ada, yang ketiga mengeksploitasi demand yang sudah ada, lalu mengikuti value cost trade-off, dan yang terakhir aliansi sistem dan aktivitas pada diferensiasi atau low cost. Kemudian perbedaan dari Blue Ocean Strategy ini, yang pertama adanya menciptakan marketplace yang baru, kemudian kompetitor sudah tidak relevan lagi, menciptakan dan menangkap demand baru, lalu memecahkan. Kemudian setelah membahas pengertian dari Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy, kemudian kita akan membahas tentang sejarah. Jadi sejarah dari Blue Ocean Strategy ini yaitu bagaimana mempertahankan eksistensi di pasar tanpa bersaing. Istilah dan konsep dari Blue Ocean Strategy ini telah diperkenalkan sejak tahun 2005 oleh Wei Chan Kiman Rini Mauborg. Namun strategi ini masih relevan bagi bisnis untuk mempertahankan eksistensinya di pasar dengan menghilangkan kompetisi dan meraih kesuksesan tanpa bersaing. Nah, selain dari pengertian tersebut, ada juga nih The Blue Ocean Strategy menurut Kim dan Mauborg tahun 2005, di mana dalam penelitiannya mereka yang berjudul Value Innovation: A Leap into the Blue Ocean, di mana penelitian ini menjelaskan tentang Blue Ocean Strategy adalah cara strategi perusahaan yang menciptakan pasar yang tidak terbantahkan ruang yang membuat kompetisi tidak relevan. Mereka mengadakan penelitian dengan mengandalkan studi 150 perusahaan dalam 30 industri lebih dari 100 tahun dan beralasan adanya dua jenis pasar, yaitu Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy. Kemudian ada prinsip-prinsip dari Blue Ocean Strategy. Prinsipnya dibagi menjadi dua, ada prinsip formulasi strategi dan eksekusi, di mana prinsip formulasi strategi ini yaitu mencakup mengubah batas market, menciptakan market space baru atau memudahkan pencarian. Yang kedua, fokus pada big picture atau planning. Yang ketiga,
menjangkau di luar market demand yang ada atau pengembangan. Yang terakhir, strategi sequence yang benar atau pembentukan business model. Nah, yang kedua, adanya prinsip eksekusi ini meliputi atasi hambatan di dalam organisasi, satukan eksekusi dalam strategi, dan menyelaraskan nilai keuntungan dan proposisi orang. Dari pengertian Blue Ocean yang tadi, gimana sih caranya agar kita tahu para pengusaha ini menggunakan Blue Ocean strategi ini? Terus supaya bisa berjalan dengan baik itu bagaimana? Kita akan membahas nih caranya perusahaan untuk bisa menggunakan strategi Blue Ocean ini di dalam setiap perusahaannya. Jadi adanya alat dan kerangka analitik, di mana ada karakteristik dan langkah yang digunakan dalam strategi ini. Di mana karakteristik ini ada 3, yaitu fokus, perbedaan, dan tagline yang menarik. Lalu The Blue Ocean Strategy ini ada 3 langkah yang digunakan, yaitu ada strategi canvas, for action the framework, dan eliminate, reduce, rise, and create grade. Nah, lalu kita akan membahas pada strategi yang pertama dalam Blue Ocean Strategy, yaitu strategi canvas. Strategi canvas ini merupakan alat diagnosis dan kerangka kerja tindakan untuk membantu kita menggunakan The Blue Ocean Strategy yang menarik serta mengidentifikasi. Ini yang memungkinkan para pebisnis untuk memahaminya. Jadi ada 3, yaitu arah persaingan dalam industri, diagnosis, dan kerangka kerja tindakan untuk membantu kita menggunakan The Blue Ocean Strategy yang menarik serta mengidentifikasi. Ini yang memungkinkan para pebisnis untuk memahaminya. Jadi ada 3, yaitu arah persaingan dalam industri, faktor-faktor yang sedang dipersaingkan dalam industri, baik mencakup aspek produksi dan layanan. Yang terakhir, apa yang diterima konsumen dari penawaran kompetitif yang ada di pasaran. Nah, kemudian kalian bisa lihat ini ada gambar dari strategi canvas, di mana di sini ada kurva nilai yang bisa kalian lihat. Nah, pada sumbu horizontal pada kanvas strategi ini menangkap berbagai faktor yang menjadi persaingan dan investasi industri. Nah, kemudian pada sumbu vertikal menangkap tingkat penawaran yang diterima pembeli di semua faktor yang bersaing utama ini. Nah, jadi kesimpulannya ini, kurva nilai atau profil strategis adalah gambaran grafis dari kinerja relatif perusahaan di seluruh faktor persaingan industrinya, di mana ada 4, yaitu rise atau menaikkan, create atau membuat, lalu ada reduce, mengurangi, dan eliminate atau menghapuskan. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang menaikkan atau raise. Dari sini para pebisnis itu meski tahu nih faktor apa saja sih yang harus dinaikkan jauh di atas standar industrinya. Alasannya dinaikkan ini supaya memberikan value yang sangat tinggi kepada pelanggan, meski mungkin fitur ini sudah ditawarkan oleh para pesaing. Nah, yang kedua itu adanya membuat atau create. Dari semua para pebisnis ini meski tahu faktor-faktor apa yang diciptakan yang tidak pernah ditawarkan dalam suatu industri. Maksudnya dari faktor ini adalah memberikan value yang tinggi kepada pelanggan dan selama ini belum pernah ditawarkan oleh pelanggan. Yang ketiga ada mengurangi atau reduce, yaitu faktor mana yang harus dikurangi jauh di bawah standar industri. Maksudnya ini adalah tidak memberikan value yang tinggi kepada pelanggan.
Lalu yang terakhir, menghapuskan atau eliminate. Artinya adalah di mana pengusaha ini harus mengetahui faktor-faktor yang telah lama dikompetisikan oleh industri yang harus dihilangkan, yaitu adanya kebiasaan dan selalu yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, dalam kerangka kerja 4 Action Framework ini digunakan untuk merekonstruksi elemen nilai pembeli dalam menyusun kurva nilai atau profil strategi yang baru di suatu perusahaan, di mana untuk mematahkan trade-off antara diferensiasi dan biaya rendah dalam menciptakan kurva nilai baru. Kerangka kerja mengajukan 4 pertanyaan kunci atau 4 Action Framework yang ditunjukkan dalam diagram untuk menantang logika strategi industri di suatu perusahaan. Dari pengertian Blue Ocean yang di atas tadi, nah ada nggak sih perusahaan yang ternama yang ada di Indonesia ini yang memakai strategi itu? Nah, iya nih, setelah kita membahas tentang pengertian dari The Blue Ocean Strategy ini, nah di Indonesia ini di mana beberapa perusahaan ternama telah menggunakan The Blue Ocean Strategy. Salah satunya itu ada Strategic Group, di mana perusahaan mobil Toyota menciptakan Lexus untuk luxury model mobilnya. Mereka melepaskan diri dari grup kelas tengah pembeli mobil menjadi membidik kelas atas. Kemudian ada perusahaan ternama yang kedua pada bagian obat, yaitu Bayer Group. Seperti bisa dilihat pada gambar, ada Novo Nordisk membuat obat insulin yang dipakai oleh penderita diabetes tanpa bantuan dokter dengan menggunakan sistem mudah NovoPen. Dan inovasi terbarunya mempunyai memori pada pen tersebut, jadi tidak mungkin pemakai atau penderita diabetes ini lupa telah melakukan 2 kali penyuntikan walaupun lupa. Nah, contoh yang terakhir itu ada perusahaan ternama pada bagian entertainment, yaitu adanya fungsional emosional, di mana salah satu perusahaan CNN menciptakan demand untuk 24 jam berita real time yang diseriarkan secara langsung. Ini yang membedakan dengan perusahaan-perusahaan berita yang lainnya. Dari fungsional emosional itu ada produk dari Swatch, di mana pabrik arloji dari Swiss ini yang membuat arloji sebagai fashion produk berkualitas yang dengan harga yang tidak mahal. Nah, yang kedua ada QB House, di mana toko ini yang berasal dari Jepang adalah sebuah tempat potong rambut untuk pria yang harganya murah, cepat, praktis, dan tanpa pelayanan yang berlebihan. Kemudian ada lagi yaitu dari perusahaan Apple, di mana pada zamannya dulu mereka mengeluarkan iPod ketika industri musik sedang dalam kebingungan dan tidak ada persaingan di situ, sehingga perusahaan Apple membuat iPod yang mampu menampung ribuan lagu. Ini yang membuat minat para pembeli untuk membeli produk tersebut. Ada Blue Ocean Strategy Summary, di mana strategi ini ada 5 cara yang digunakan, yaitu yang pertama ada keluar dari persaingan Red Ocean yang berdarah-darah dan pindahlah pada Blue Ocean yang menguntungkan. Lalu yang kedua, fokus pada value innovation, peningkatan nilai tambah luar biasa pada pelanggan. Yang ketiga yaitu keluar dari kebiasaan berpikir industri tersebut dengan menciptakan market space yang baru. Lalu yang keempat ada dengan menggunakan strategi canvas dan 4 action framework.
untuk menciptakan value and low cost secara bersamaan. Yang terakhir yaitu adanya pemikiran haruslah dari keuntungan pelanggan, baru ke harga, ke biaya, dan bagaimana mengadaptasikan keadaan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.